Aku di gerbong 6 di belakang sana. Ini beneran rame banget. Aku ekspektasinya kayak sepi gitu. Dan ini keretanya di depan ini untuk Panataran, betul. Dari stasiun Malang sampai ke stasiun Blitar. Dan nanti akan berangkat itu di jam 9.26 harusnya. Dan sekarang masih ada sekitar 8 menit buat ya duduk dulu lah sebentar. Ternyata kami beginilah suasananya. Jadi kita kalau naik kendaraan transportasi umum ya, kita utamain yang turun dulu baru kita naik gitu. Nah, ini sekitar jam 21.52 keretanya berhenti di stasiun Kepanjen dan paling jalan lagi di, kalau jadwal sih 21.57 ya harusnya. Terus untuk tempat duduknya itu ya pada umumnya sih kayak kereta PSO pada umumnya ya, 32 gitu, agak sempit. Mungkin nanti aku tunjukkan pas sudah nyampe. Soalnya ternyata di dalam rame banget cuy, jadi sulit untuk ngetek. Dan ini aku ada di gerbong paling belakang ya. Nah teman-teman, untuk luas tempat duduk tuh kayak cuma 2 jengkalan doang ya jarak antara kita sama yang di depan gitu. Dan ini aku kebetulan ada di sisi yang depannya kosong, jadinya kayak 32, bisa dilihat ABC ya, di satu yang sana DE dan yang sana itu 22, yang sini 32 gitu. Cuma enaknya ini kursinya tuh kayak tebel gitu, lumayan, hampir setengah jengkalan gitu, dia tebel. Terus di sini juga ada untuk ngecas, dan bisa dilihat sebetulnya ya ini keretanya cukup ramai gitu. Aku nggak expect bakal seramai ini, dan ini bisa dibilang juga sebetulnya cukup empuk ya, walaupun tegak 90 derajat kayak gini tuh bisa aku bilang lumayan empuk. Coba kita keluar sebentar kali ya. Ini aku di gerbong 6 teman-teman, dan ini sekitar jam berapa, 22 lebih 55 itu sampai di stasiun Ulingi. Kurang lebih nanti akan jalan lagi di 2300. Ini bener-bener di paling belakang ya kita dirinya. Nah itu. Dan untuk gerbong 6 kalau yang dari arah Malang ya, itu nggak dapat peron, jadi harus maju satu gerbong sedikit ke depan. Ini sekalian, jujur AC-nya dingin banget teman-teman, jadi sekalian nyari angin. Dan tadi cukup berhenti lama di stasiun mana itu ya, aku lupa, setelah Kepanjen kalau nggak salah. Itu cukup berhenti lama karena harus bersilang sama kereta api Malabar. Di sini belum tahu. Ini juga sini, ini bukti bahwa aku di gerbong paling belakangnya ada sinyal warna hijau gitu. Dan sebetulnya lumayan hangat sih di luar ini ketimbang di dalam. Entah mungkin karena aku tadi kebagian duduk di bagian yang AC itu, di bawah AC gitu, jadi ya lebih baik sekalian ngadem lah di sini nyari angin. Nah ini agak telat ya, ini sekarang sekitar jam 23.03. Ini baru ada pengumuman bahwa kereta apinya mau diberangkatkan ya, dan harusnya kan 23.00. Nah ini teman-teman, sekarang 23.09. Kita udah sampai di stasiun Talun. Cuma karena ini kan untuk gerbong 6 sendiri di stasiun Talun tuh nggak dapet peron, jadi harus mungkin maju sampai ke gerbong 4 kurasa ya, di sebelah sana itu harusnya kelihatan tuh kenaikan kecil. Nah itu sekitar gerbong 4 lah. Jadi kalau teman-teman ada di gerbong 6, gerbong 5 kayak aku gini ya, mau nggak mau harus maju ke depan kayak gitu. Dan ini harusnya diberangkatkan lagi dari stasiun Talun itu sekitar jam 23.11 ya, sekitar 1 menitan lah.
dari sekarang. Nah teman-teman, kurang lebih untuk seat yang DE atau yang 22 ya, DE 22 itu dia sama, cuma kayak gini bentukannya ya, cuma beda di dua-duanya aja gitu ya. Dan yang membedakannya lagi, kalau kalian sendiri ini beneran agak sempit, beda sama yang tadi 32 ya, dia kan agak panjang gitu kan. Nah terus enaknya lagi sebetulnya untuk yang kursi 22 ini, menurutku ya, kalau kalian duduk yang paling luar di sinilah gitu atau yang di sana, itu ke kabel casan kayak gini tuh nggak begitu jauh. Nah sebetulnya kursi yang enak juga itu ada di 21C, tempat aku yang duduk sebelumnya kalau nggak salah. Iya 21C, ini di 23D ya, 23E itu enak, dia bisa selonjoran tanpa kehalangan depannya kayak gini, walaupun dia 32, karena yang di 21-nya itu dia 3, terus yang di 22 seat 22-nya itu dia 2 kayak gini, jadi kosong depannya. Cuma emang minusnya kalau kalian duduk di dekat pintu kayak gini, pintu kayak deket aku gini, itu kalau pintunya nggak ketutup rapat, itu berisik banget. Karena ya namanya kereta komuter lain kayak KA lokal gitu ya, itu wajar loh kalau berisik. Beda kalau kalian misal naik Gajayana gitu kan, atau mungkin Jayabaya lah, atau Majapahit ya Majapahit yang baru itu kan, yang di desain sedemikian rupa, nanti kasih gambarnya deh. Itu bukan desain semacam rupa ya, kayak dia ekonomi new generationnya itu ya pasti udah nggak seberisik ini, nggak sebising ini gitu. Dan ini di gerbong 6 untuk KA lokal Penataran ini yang jam setengah 10 dari Malang itu, ini gerbong paling belakang. Jadi cuma ada 6 gerbong, sama ada satu restorasi di antara gerbong 3 gerbong 4 kalau nggak salah ya. Dan untuk penumpangnya sendiri itu dia muat sampai 106 penumpang. Nah, aku zoom sedikit. Nah itu bisa dilihat itu 106 penumpang. Jadi kalau lagi rame banget ya, itu bakal nggak chaos sih, cuma bakal ya kita harus saling mengerti satu sama lain lah. Kitanya nggak membuat ribut, sana juga nggak membuat ribut gitu. Dan pasti seatnya juga empet-empetan, dempet-dempetan gitu. Cuma menurutku ini tuh agak-agak lebar ya untuk kanan kiri gini untuk seat sama seat D-nya ini agak-agak lebar gitu. Cuma yang agak sempit memang di depannya ini kayak ya 1 jengkal, artinya 1 jengkal lebih dikit itu udah seat orang lain. Yang bisa dibilang kalau di depan aku ada orang, ini dengkul ketemu dengkul gitu. Terus untuk kereta ini fasilitas lainnya itu di atas itu ada kayak bagasi gitu, kabin, bagasi sih, kabin untuk teman-teman naruh barang. Dan di bawahnya ini juga ada tempat kosong buat mungkin naruh tas kecil kayak gini, atau naruh koper minimalis lah. Kalau teman buat 2 koper, satunya bisa taruh bawah, satunya bisa taruh atas. Tapi pastikan orang di sekitar teman-teman yang seatnya satu baris sama teman-teman itu juga jangan dimakan lah haknya. Misal teman-teman udah pakai bawah, pakai atas 2 lagi, nah itu jangan. Baiknya kalau teman-teman tahu diri gitu ya bahasanya, kalau teman-teman udah pakai bawah ya atas yang kecil-kecil, sehingga seat yang sebelahnya itu kedapatan hak untuk naruh barang juga. Dan minusnya satu lagi di kereta ini tuh, tadi aku nyoba nutup pintunya ini tuh keras banget. Jadi ya agak sulit untuk menutup sampai klok. Cuma plusnya ini jujur AC-nya dingin banget. Ntar aku muter balik dulu. Nah itu bisa dilihat. Nah itu bisa dilihat ya, AC-nya ada 3, dan aku tadi duduk di bawah AC persis, jadi terasa dingin banget. Saat ini Anda telah tiba di Stasiun Blitar. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di Stasiun Blitar, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda.
telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Dan akhirnya kita sampai juga di stasiun Blitar. Cuma ini peronnya ternyata dapat yang tinggi ya. Dan untuk keretanya juga nyampenya bisa dibilang walaupun ada berhenti beberapa kali lumayan lama di beberapa stasiun ya, maksudnya berhentinya tuh overtime bisa dibilang. Itu tuh ternyata nyampe stasiun Blitar itu di jam 23.33, lebih cepat 3 menit. Nah, jadi aku rasa mungkin di beberapa rute yang seharusnya, bukan rute ya, di beberapa trek yang seharusnya dia bisa lambat atau dia standarnya sekian kilometer per jam, cuma ini jadi cepat gitu. Dan itu gerbongku tadi di sana, gerbong paling belakang sendiri, dan memang ternyata cuma ada 6 gerbong. Dan yang uniknya lagi, aku tidak expect bahwa bakal serame ini gitu. Kira kayak bakal ya satu gerbong paling keisi 30%-nya gitu. Ternyata enggak. Satu gerbong belakang pun, gerbong paling belakang ini, gerbong 6 itu diisi mungkin 70%, 80% gitu. Dan ini kebetulan stasiun Blitar mungkin lagi ada renovasi ya. Banyak apa? Ditutup-tutupin gini, dan yang aku tahu ini harusnya kereta habis ini istirahat. Dan mungkin besok akan melanjutkan perjalanan lagi jam berapa? Jam 4 mungkin, jam 4:30 balik ke arah timur. Iya, ke arah timur gitu. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya tolong dibenerin. Dan tadi dari stasiun Malang itu, dari Malang Kota Baru itu melewati stasiun Malang Kota Lama, terus ke Pakisaji, terus habis itu ke Kepanjen. Lalu habis itu ke, aku nggak hafal sih, bentar. Kita cek dulu biar enak ya kan. Lupa lagi. Tapi intinya dia melewati beberapa stasiun, dan mungkin bisa dibilang kurang lebih setiap 15 menit atau 10 menit, 50 sampai 15 menit dia berhenti terus gitu. Jadi cukup makan waktu. Oh ya, satu hal yang perlu diapresiasi di Blitar ada ini, tempat isi ulang air. Mumpung bawa botol, mending kita isi sekalian. Dan ada airnya. Sebenarnya bagus ya, setiap stasiun tuh ada refill kayak gini. Jadi orang terbiasa membawa tumbler kemana-mana. Ayo kita lanjutkan terus. Tadi aku jujur nggak hafal. Pokoknya dari Panjen, Sumber Pucung kalau nggak salah, Sumber Pucung ke Pogaji ya. Pokoknya hampir setiap 10 sampai 15 menit itu kereta berhenti. Dan berhentinya pun nggak yang sampai 10 menit, 5 menit gitu, nggak. Paling 2-3 menit. Emang di beberapa stasiun agak berhenti agak lama ya. Karena mungkin ada persilangan, nunggu kereta lain, jadinya memakan waktu yang lebih lama. So, begitu aja video singkatku menikmati kereta Penataran. Dan sebetulnya enak keretanya, jujur enak. Dia walaupun duduk tegak 90 derajat tapi nggak bikin pantat pegel, karena bangkunya itu lumayan tebel ya, setengah jengkal lah. Jadi ya cukup enak lah untuk dibuat duduk. So gitu aja.